Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, mahasiswa salah satu universitas di Purwokerto. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang menganalisis proposal studi kelayakan bisnis pada usaha Gubuk Herbalami. Yang beranggotakan saya sendiri, Diah Ayu Ainun Antari, dan kedua rekan saya, yaitu Era Fajar Safitri dan Aziza Saleha Yasinta Dewi. Untuk itu, marilah kita menyimak dan mendengarkan presentasi berikut ini. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan dan ringkasan bisnis, yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Diah Ayu Ainun Antari. Yang pertama, latar belakang. Awal mula produksi olahan pertanian yaitu pada tahun 2018. Pendiri usaha tersebut bernama Bapak Rahmat Basuki. Beliau berpikir bahwa di desa yang ia tempati belum ada yang mendirikan UMKM, sehingga beliau memutuskan untuk memulai UMKM dan berharap dapat berkembang pesat. Kemudian ada identitas perusahaan, bisa dibaca di PPT tersebut. Dan yang keempat, gambaran bisnis. Usaha ini berfokus pada produksi dan pengolahan hasil pertanian. Dan yang kelima, sejarah singkat perusahaan. Munculnya ide untuk memulai produksi olahan pertanian pada tahun 2015 ini. Beliau memutuskan untuk memulai usaha olahan pertanian karena dengan olahan pertanian kita dapat memperoleh banyak manfaat. Kemudian, yang keenam, jenis bidang usaha, yaitu memproduksi makanan, minuman, dan obat-obatan herbal. Dan pemilik perusahaan yaitu Bapak Rahmat Basuki. Selanjutnya, bab 2, aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama, pada bagian organisasi terdiri dari identitas perusahaan dan legalitas perusahaan. Identitas perusahaan bisa dilihat di PPT tersebut. Kemudian legalitas perusahaan terdapat IUI, SIUP, dan PIRT. Kemudian pada struktur organisasi dapat dilihat dari PPT tersebut. Kemudian yang ketiga, pada bagian manajemen, yaitu ada unsur pimpinan perusahaan dan uraian tugas atau pekerjaan. Pimpinan perusahaan sekaligus pendiri usaha mengelola usahanya dibantu dengan beberapa karyawan lainnya dengan tugasnya masing-masing. Kemudian uraian tugasnya bisa dilihat pada PPT tersebut. Kemudian yang ketiga, karyawan. Karena jumlah karyawan yang terbatas, dikarenakan usaha yang masih masuk ke usaha menengah, maka hanya di bagian produksi saja yang memakan tenaga kerja cukup banyak. Selanjutnya, yaitu bab 3 tentang aspek pemasaran dan pasar. Yang pertama, nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya, yaitu ada 2, jahe herbalami dan minyak kelapa PCO dan CCO. Kemudian, pada bagian wilayah daerah pemasaran, yaitu pada Barlimas Cakep. Pemasaran masih dilakukan sebatas di Barlimas Cakep, karena sempitnya pemasaran menyebabkan perkembangan usaha dan keuntungan yang diperoleh juga masih sangat minim. Kemudian selanjutnya, yaitu segmen pasar, tertuju pada pecinta produk herbal dan masyarakat umum. Sekian dari saya, kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Era Fajar Safitri. 4. Kebijakan harga. Harga dibagi menjadi 3 macam, seperti yang sudah tertulis. Pembagian jenis dan pembedaan harga diperlukan untuk membedakan seberapa besar pengaruh dan kontribusi pihak tersebut dalam usaha.
5. Sistem distribusi. Sistem distribusi dibagi menjadi 3 poin. Dari ketiga poin tersebut, yang masih sangat perlu ditingkatkan yaitu poin ketiga adalah produsen konsumen akhir. Karena di sini poin ketiga tersebut memiliki potensi yang sangat tinggi. Salah satu cara meningkatkannya yaitu dengan mengajukan kerjasama dengan perusahaan e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan yang lainnya. 6. Sistem promosi. Sistem promosi dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama, offline, yang kedua, online. Di era digital saat ini, promosi melalui online dianggap lebih efektif dibandingkan dengan promosi melalui offline. Namun, hal tersebut tetap harus mempertimbangkan dari segi keuntungan, biaya, dan resiko-resiko yang mungkin muncul. 7. Permintaan produk. Prediksi jumlahnya belum tetap karena tidak stabilnya permintaan konsumen, sehingga diterapkan sistem persediaan. 8. Kesimpulan aspek pemasaran dan pasar. Perlunya perbaikan atas target pasar dan segmentasi pasar dengan mempertimbangkan resiko, biaya, dan keuntungan yang akan diperoleh. Bab 4. Aspek manajemen operasi. Poin 1. Deskripsi teknis produksi. Tahapannya sebagai berikut. 1. Penyiapan bahan baku. 2. Penyimpanan bahan baku. 3. Pengolahan bahan baku. 4. Hasil produk jadi. 5. Packaging atau finishing. Poin 2. Teknologi produksi. Penggunaan alat produksi masih dengan alat terbatas dikarenakan keterbatasan modal yang ada. Poin 3. Kapasitas produksi dan rencana produksi. Kapasitas produksi per hari yaitu 8 kilo per hari dengan jumlah 500 aset. Sedangkan rencana produksi yaitu target minimal produksi sebesar 12 kilo. Poin 4. Bahan baku dan bahan penolong dengan rincian sebagai berikut. Poin 5. Pengolahan atau pembuangan limbah. Pengolahan limbah kulit jahe diolah menjadi pupuk alami, sedangkan ampas kelapa dijadikan makanan pendamping. Kedua hal tersebut diolah sehingga memiliki nilai ekonomis. Poin 6. Kebutuhan biaya aspek teknis produksi dengan rincian sebagai berikut. Poin 7. Kesimpulan analisis aspek teknis produksi atau operasi. Karena keterbatasan modal, pada bagian produksi secara keseluruhan masih sangat sederhana dan tradisional karena masih menggunakan tenaga manusia. Bab 5. Aspek keuangan. 1. Struktur pembiayaan perusahaan. A. Biaya bahan baku per bulan dengan total Rp11.336.000 dengan rincian di bawah ini. B. Aktiva tetap dengan total Rp4.105.000 dengan rincian di bawah ini. C. Biaya lain-lain per bulan dengan total Rp16.950.000 dengan rincian di bawah ini. 2. Proyeksi keuangan perusahaan. A. Pendapatan per bulan. Berdasarkan rincian di atas, maka total pendapatan sama dengan Rp78 juta ditambah Rp117 juta dengan hasil Rp195 juta. B. Pengeluaran per bulan. Ada biaya bahan baku sebesar Rp11.336.000. Biaya lain-lain sebesar Rp16.950.000. Maka
Total pengeluaran per bulan sebesar Rp28.286.000. C. Proyeksi laba rugi. Laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. Pendapatan sebesar Rp195 juta dikurangi pengeluaran Rp28.286.000. Hasilnya Rp166.714.000. Maka laba per bulan sebesar Rp166.714.000. Sedangkan jika diakumulasi selama setahun, maka laba sebesar Rp2.568.000. Dengan rata-rata laba per hari sebesar Rp6.410.000. 3. Analisis rasio keuangan. Analisis rasio yang digunakan yaitu metode payback period. Payback period adalah periode atau jangka tahun yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Metode payback period sama dengan investasi dikali 1 tahun. Cash inflow sama dengan EAT, earning after tax, atau laba bersih setelah pajak, ditambah depresiasi. Aktiva tetap sebesar Rp4.105.000. Perhitungan depresiasi sebesar Rp4.105.000 dikali 10%, maka hasilnya Rp410.500. Kemudian ada keuntungan bersih per tahun, sama dengan omset per tahun dikurangi biaya operasional. Omset per tahun sebesar Rp2.340.000.000 dikurangi biaya operasional sebesar Rp339.432.000. Maka hasilnya Rp2.568.000. Dimisalkan tarif pajak yang dikenakan yaitu sebesar 20%, maka EAT sama dengan 20% dikali Rp2.340.000.000 yang hasilnya Rp468.000.000. 4. Kesimpulan analisa aspek keuangan. Dalam aspek keuangan usaha Gubuk Herbal Alami, diketahui bahwa total biaya bahan baku per bulan sebesar Rp195 juta. Total biaya lain-lain sebesar Rp16.950.000. Total aktiva tetap sebesar Rp4.105.000. Sedangkan dalam setahun bagian produksi dapat menghasilkan produk yang dihasilkan sebanyak 109.200 pieces. Pendapatan sebesar Rp2.340.000.000. Pengeluaran sebesar Rp339.432.000. Jadi, keuntungan yang diperoleh selama setahun sebesar Rp685.236.000. Selanjutnya bab 6, aspek lingkungan. 1. Ancaman masuk pendatang baru. Masih kurangnya ketertarikan akan produksi produk alami, maka ancaman pesaing baru dapat dibilang kecil. 2. Persaingan sesama perusahaan dalam industrinya. Pesaing masih sangat jarang dijumpai untuk yang memproduksi produk alami dibanding dengan produk buatan pabrik. 3. Ancaman produk pengganti. Banyaknya produk yang sama mungkin menjadi salah satu ancaman pasar produk. Namun, produk ini memiliki keunggulan sebagai produk alami yang minim akan efek samping karena terbuat dari bahan herbal. 4. Kekuatan tawar-menawar atas pembeli dan pemasok. Keinginan memperoleh keuntungan yang besar bagi para pemasok, biasanya mereka akan bernegosiasi demi mendapatkan harga yang lebih rendah dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Sedangkan untuk para pembeli, tawar-menawar selalu menjadi wajar terjadi di pasaran. Namun, ketika tawar-menawar dilakukan secara berlebihan, biasanya akan menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. 5. Pengaruh stakeholder atau kepemilikan internal. Berhubung dengan kepemilikan masih perusahaan keluarga dan hanya beberapa pengurus yang mungkin memiliki kaitan kekeluargaan, tidak terlalu berpengaruh karena
Mereka hanya bekerja sesuai dengan wewenang dan tugas yang diberikan dengan balasan berupa gaji atau upah. Bab 7. Aspek hukum. Jahe herbal alami dengan nomor PIRT 51.3030426.06/24. Adapun gambar produknya. Minyak kelapa alami PCO dengan nomor PIRT 2073302022606/24. Dan berikut gambar produknya. Yang pertama, IMB, izin mendirikan bangunan atau perjanjian sewa bangunan. Mengenai IMB atau perjanjian sewa bangunan tersebut tidak ada karenakan tempat produksi masih menggunakan rumah pribadi pemilik usaha, di mana seharusnya setiap hal harus dinilai dalam suatu perusahaan untuk mengetahui struktur modalnya. Yang kedua, SIUP. Gubuk herbal alami sudah memiliki SIUP atas usaha yang dijalankannya yang dibuat sejak awal didirikannya usaha. Yang ketiga, pajak. Besarnya perhitungan pajak dapat dihitung dan dilihat dari laporan keuangan. Namun, di sini laporan keuangannya saja tidak lengkap dan masih sangat kurang mengenai pencatatan keuangannya. Hal tersebut dapat berpengaruh pada kewajiban usaha untuk membayarkan pajak usahanya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton video ini. Apabila banyak kesalahan dan kekhilafan yang kami sampaikan, kami sangat memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.